Pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Berikut kami hadirkan Tajam Parlemen untuk mengetahui perkembangan dunia politik di Kabupaten Jember. Dan pemirsa, bersama saya Prima Arfantari, inilah Tajam Parlemen. Menyusul adanya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 23 tahun 2017 soal sekolah 5 hari, banyak beredar isu bahwa sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan atau SMK sudah menerapkan sekolah 5 hari tersebut. Mengetahui hal ini, anggota Komisi D DPRD Jember Isa Mahdi menilai tidak semua sekolah di Jember siap untuk menerapkan full day school. Bahkan para wali murid akan keberatan karena waktu untuk belajar ilmu agama secara non-formal akan hilang. Belum lagi masih ada kegiatan belajar di luar sekolah. Sehingga kebijakan ini perlu sosialisasi yang jelas kepada setiap sekolah, karena jika tidak, pihak sekolah akan bingung untuk menerapkannya. Jadi jangan sampai kemudian dengan penerapan Permendikbud 23 ini, tetapi kesempatan untuk mendapatkan ilmu agama justru tergerus. Nah, ini nanti yang akan menjadi kontraproduktif. Tidak sesuai hasilnya dengan apa yang diharapkan oleh Permendikbud itu sendiri. Nah, oleh karena itu perlu pembicaraan yang serius agar supaya Permendikbud 23 ini berjalan di satu sisi, tetapi di sisi lain keberadaan TPA dan TPQ itu juga tidak terancam. Diharapkan Dinas Pendidikan Jember dan Dispendik Provinsi terus berkoordinasi soal wacana full day school. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Isu kebijakan efektif 5 hari kerja di SMA, SMK sempat viral di sosial media. Namun hal tersebut dibantah keras oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember, Lutfi Isa Ansori. Lutfi menegaskan hari efektif masuk siswa dan guru tetap 6 hari, namun ada perubahan jadwal, yakni kegiatan belajar mengajar atau KBM hanya diberlakukan selama 5 hari, yakni Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk hari Sabtu dikhususkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, hari Sabtu juga digunakan oleh para guru untuk melakukan rapat musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP yang biasanya mengganggu KBM di hari efektif. Menurut Lutfi, dengan perubahan jadwal tersebut, rapat MGMP tidak lagi mengganggu KBM. Maka dari itu yang dijadikan permasalahan itu bukan masalah full day-nya, memang untuk pelajaran tatap muka di kelas itu hanya ada Senin sampai Jumat. Sedangkan Sabtunya siswa tetap masuk mengikuti ekstrakurikuler, gurunya mengikuti MGMP, dan rapat-rapat dinas itu tidak mengurangi jam efektif. Sehingga SMA dan SMK di Jember tetap akan melaksanakan 6 hari kerja selama aturan sekolah efektif 5 hari belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Seperti diberitakan sebelumnya, rencana pemerintah pusat yang akan memberlakukan full day school 5 hari terus menuai polemik di masyarakat. Bahkan sejumlah wakil rakyat di gedung DPRD Jember menilai bahwa sekolah-sekolah belum siap untuk pemberlakuan full day school. Ini udah siap lah, standarnya kan tidak sama antara. Ya kita jangan melihat Indonesia itu jangan melihat Jakarta lah. Melihat Jember aja jangan hanya di Kaliwatu saja. Kita di Patrang aja masuk sendiri udah desanya kayak gitu. Coba sampean di pedesaan itu setelah sore baru nanti malam habis maghrib baru pulang. Loh, kalau sekolah full day sama jam berapa coba bayangkan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sekretaris Dinas ada? Hal ini diketahui saat rapat dengar pendapat DPRD dengan Diskominfo. Sebetulnya Diskominfo terinci 2 item, yakni belanja operasi sebesar 8 miliar rupiah dan belanja modal sebesar 12 miliar rupiah. Sementara itu, Kepala Diskominfo Sri Laksmini mengaku ada berbagai kendala yang ada di Diskominfo, salah satunya yakni kurangnya sumber daya manusia di dalamnya yang membuat belum maksimal dalam pekerjaan. Namun saat disinggung mengenai program, Sri Laksmini mengaku siap seperti website pemerintah daerah, website media online, serta program desa mempunyai web yang bisa diakses.
Mengetahui hal tersebut, Ketua Komisi B DPRD Jember Bukri sangat menyayangkan rendahnya serapan anggaran pembangunan di hampir seluruh organisasi perangkat daerah. Rendahnya serapan ini dinilai akan sangat berpengaruh terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Jember. Karena ini menyangkut juga kesejahteraan masyarakat. Dengan penyerapan rendah otomatis kegiatan tidak ada, dengan tidak adanya kegiatan otomatis masyarakat juga sangat dirugikan secara ekonomi. Contoh seperti kegiatan mungkin fisik. Ini paling tidak akan menyerap tenaga kerja. Sehingga minimal akan mengurangi pengangguran yang ada di masyarakat. Dari DPRD, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Dana APBD sejatinya merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan fisik, infrastruktur, dan pembangunan non-fisik. Oleh sebab itu, rendahnya serapan anggaran pembangunan tentu sangat merugikan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menyayangkan rendahnya daya serap anggaran pemerintah Kabupaten Jember. Bahkan hingga akhir semester pertama di tahun 2017, serapan anggaran Pemkab untuk realisasi pembangunan baru mencapai angka 26%. Padahal idealnya serapan anggaran di semester pertama adalah lebih dari 50%. Artinya masyarakat akan dirugikan lagi, karena harusnya masyarakat bisa menikmati kue pembangunan, tapi gara-gara ini tidak terserap, otomatis masyarakat lagi yang dirugikan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Serapan anggaran Kabupaten Jember tahun 2017 ini sangatlah kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan hingga akhir semester pertama tahun 2017, dana APBD Jember yang nilainya mencapai 3,6 triliun rupiah hanya terserap sekitar 26% saja. Ironisnya, dari angka 26% serapan anggaran tersebut masih didominasi oleh pengeluaran belanja pegawai atau gaji pejabat, sementara untuk realisasi belanja modal tidak lebih dari angka 5%. Untuk APBD tahun 2017 serapan kita sesuai laporan dari Bupati itu sekitar 26%. 26% itu semuanya lebih banyak dari kegiatan untuk belanja pegawai. Untuk belanja modal masih sekitar tidak sampai 5% kalau tidak salah. Akan senantiasa. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Setelah munculnya Permendikbud nomor 17 tahun 2017 yang membatasi pagu siswa hanya 28 siswa, pemerintah mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2017 yang membolehkan sekolah mengikuti ketentuan yang lama yakni 32 siswa. Isa mempertanyakan jika masih ada sekolah yang menggunakan pagu 28 dan berakibat 4 siswa yang sebelumnya sudah diterima akhirnya secara tiba-tiba harus pindah ke sekolah lain. Dalam waktu sesegera mungkin, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ajung beserta Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ajung segera melakukan klarifikasi. Kira-kira nanti Komisi D sendiri akan melakukan sidak nggak untuk klarifikasi ke sana juga? Saya tunggu klarifikasinya dulu. Dalam 1-2 hari ini, kalau tidak ada klarifikasi kita akan turun ke lapangan. Karena ini menyangkut hak anak-anak kita untuk memperoleh pendidikan. Padahal mayoritas sekolah yang ada di Jember sudah kembali menggunakan ketentuan yang lama. Setelah mengetahui surat edaran pemerintah pusat yang disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Jember, Isa mengaku khawatir sosialisasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Jember kurang maksimal. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Wacana penerapan sekolah 5 hari kerja terus menjadi pro kontra di Kabupaten Jember. Bahkan sejumlah pihak makin kebingungan dengan beredarnya isu mulai diterapkannya sekolah 5 hari di sejumlah SMA dan SMK. Oleh sebab itu, Komisi D DPRD Jember akan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk dimintai klarifikasi. Karena dikhawatirkan isu sekolah 5 hari akan diikuti oleh SMP dan SD. Hal itu dinilai akan sangat membebani para siswa karena mereka akan seharian penuh ada di sekolah. Padahal anak SD masih membutuhkan waktu bermain di luar sekolah.
Komisi D memanggil Dinas Pendidikan Kabupaten untuk memberikan penjelasan tentang ini. Apakah arahan Presiden yang sudah disampaikan bahwasanya Permendikbud ini dipending dulu penerapannya, apakah memang itu dilaksanakan? Karena kita khawatir dengan kejadian SMA SMK yang sekarang sudah menerapkan 5 hari jam belajar ini, kita khawatir nanti SD dan SMP akan mengikuti juga. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Jember juga meminta DPRD Jember untuk bersikap tegas kepada kinerja Bupati yang dinilai buruk. Mengingat dana yang tidak terserap pada pembangunan mencapai 649 miliar rupiah di tahun lalu, sehingga anggaran perubahan APBD kali ini sudah mencapai 3,3 triliun rupiah. Bagaimana adab, bagaimana perilaku faedah menghormati sosok guru haji dengan congkaknya ketika. Selain itu, demonstran juga mengkritisi pencoretan 14.000 orang guru ngaji dari data penerima insentif, padahal mekanisme pengajuan anggaran dan penetapan APBD juga dibahas bersama dengan DPRD Jember. Oleh sebab itu, para anggota Dewan diminta untuk benar-benar melaksanakan fungsi kontrolnya kepada pihak eksekutif. Akhirnya para demonstran diterima untuk masuk ke gedung Dewan untuk melakukan rapat dengar pendapat. Ketua Komisi B DPRD Jember, Bukri, akan menyampaikan aspirasi warga Jember tersebut kepada pimpinan Dewan, karena saat ini pimpinan dan anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus Revisi RPJMD masih melakukan kunjungan kerja untuk studi banding. Nah, ada beberapa banyak item yang disampaikan. Beliau menganggap bahwa Bupati sudah keluar dari peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menyampaikan kepada saya, nanti akan sampaikan kepada pimpinan DPRD agar supaya DPRD nanti rapat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kelangkaan garam yang terjadi di tanah air dinilai sangat aneh dan tidak masuk akal, karena Indonesia sebagai negara kelautan sangatlah produktif dalam menghasilkan garam. Oleh sebab itu, Ketua Komisi B DPRD Jember, Bukri, meyakini adanya mafia yang bermain pada komoditas garam, sehingga garam di pasaran menjadi langka dan mahal. Oleh karena itu, pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak diminta lebih respek terhadap kelangkaan garam dengan melakukan operasi pasar dan menginvestigasi saluran distribusi komoditas garam. Kalau memang langka-langka bener karena situasi iklim, tidak ada persoalan saya gitu loh. Tapi kalau langkanya karena ada penimbunan terkait dengan masalah garam ini harus pemerintah tegas lah untuk menindak mafia-mafia garam ini, karena bukan hanya satu kali ini, bukan hanya garam. Sekarang kemarin yang mahal, ya kan, gula. Akhirnya ada penimbunan. Setelah diselesaikan pindah ke garam. Ini pasti ada mafianya gitu. Saya yakin itu. Saya yakin. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung DPRD Jember, di mana pada hari ini akan dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Jember yang akan membahas tentang persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap perubahan Perda nomor 1 tahun 2016 tentang RPJMD dan penetapan Perda Prakarsa DPRD tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember. Nah pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. Sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Jember kali ini membahas 2 acara sekaligus, yakni persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016 sampai 2021. Acara yang kedua adalah penetapan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember. Tanpa mengurangi hak bicara para anggota Dewan, dalam rapat paripurna tersebut seluruh fraksi yang ada
juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan akhir fraksi. Dari seluruh paparan yang dilakukan, beberapa persoalan yang menjadi kritik utama dari fraksi-fraksi di Gedung Dewan adalah soal kejelasan pendidikan gratis, polemik jumlah penerimaan insentif guru ngaji, rendahnya serapan anggaran, serta belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih dari itu, beberapa fraksi juga menagih 22 janji kerja Bupati Faidah karena selama hampir 2 tahun kepemerintahannya, sebagian besar janji belum terrealisasi. Namun dari berbagai saran dan masukan yang dilontarkan oleh para anggota Dewan, pada prinsipnya mereka tetap menerima dan menyetujui penetapan kedua raperda tersebut. Tentang persetujuan perancangan peraturan daerah Kabupaten Jember tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 1 tahun 2016 menjadi peraturan daerah. Pasal 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Jember yang telah disetujui menjadi peraturan daerah Kabupaten Jember adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 1 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Jember tahun 2016-2021. Di lain pihak, Bupati Jember Dr. Faidah menyampaikan terima kasihnya kepada pimpinan dan anggota Dewan atas beberapa saran dan masukan, yakni terkait pembaharuan data, updating data, konsistensi target akhir tahun periode RPJMD, serta hal-hal teknis maupun redaksional. Bupati Faidah berjanji akan mengakomodir saran-saran tersebut dalam rancangan peraturan daerah tentang RPJMD yang selanjutnya akan dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi dan mendapat rekomendasi penyempurnaannya sebelum ditetapkan menjadi perda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2016 RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Jember menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jember atas segala saran dan masukan yang telah diberikan baik dalam pendapat fraksi-fraksi maupun pada rangkaian sidang-sidang pembahasan materi rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021. Akhirnya Ketua DPRD Jember Toib Jamroni dan Bupati Jember Dr. Faidah menandatangani penetapan Perda Perubahan RPJMD Jember tahun 2016-2021 dan Perda Prakarsa DPRD tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember. Dan masukan pada prinsipnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember menerima dan menyetujui 1. Penetapan persetujuan bersama atas perubahan Perda nomor 1 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Jember tahun 2016-2021 dan kedua penetapan Raperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember menjadi peraturan daerah. Kami nyatakan selesai dan ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa rapat paripurna Kabupaten Jember mengenai persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap perubahan Perda nomor 1 tahun 2016 tentang RPJMD dan penetapan Perda Prakarsa DPRD tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jember bahwa kedua raperda tersebut telah ditetapkan sebagai perda. Dari gedung DPRD Jember, saya Rati Purwa dan Ahmad Fawaid melaporkan. Anggota Komisi C DPRD Jember Siswono menyambut positif dengan salah satu maskapai nasional yang membuka rute di Jember. Hal ini diharapkan mampu menumbuhkan iklim investasi dan juga ekonomi di Jember. Tidak hanya itu, sektor pariwisata pun diharapkan mendapat perhatian. Dengan transportasi yang memadai, diharapkan juga dapat membawa wisatawan dari luar untuk datang ke Jember.
Apalagi di event bulan Agustus seperti saat ini, agenda besar seperti Jember Fashion Carnaval biasanya menyedot wisatawan untuk datang ke Jember. Namun hal tersebut juga membutuhkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Jember seperti kemudahan dalam kepengurusan izin usaha maupun investasi sehingga investor tidak diribetkan dengan permasalahan tersebut. Karena dengan dibukanya investasi seluas-luasnya di Jember tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Jember dan juga tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat. Tentunya kalau saya positif thinking aja. Yang pasti itu ada geliat pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investor baru ketika ini harus berimbang dengan persoalan izinnya. Izin investor yang masuk ke Jember ini jangan dihambat. Jadi harus satu frame, satu arah dengan apa yang disampaikan menjadi cita nawa daripada Presiden Jokowi. Lah di Jember ini persoalan birokrasinya yang ribet gitu loh. Bicara persoalan izin yang SDM-nya yang belum memungkinkan, yang belum ada, lah di sini ini menjadi terhambat. Dari DPRD Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Parlemen edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Prima Ervantari beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam 1 TV.